cerita konspirasi ya, untuk membuat kebakaran itu dengan konsleting, sebenarnya di belakang itu semua ada mafia tanah bermain. Kita juga harus melawan yang namanya hoax. Orang sekarang pengen viral, viralnya itu kan jadi sumber pemasukan. Iya. Memang capek untuk ngadepin hoax, tapi kita hadapi itu, kita punya counter hoax juga. Kemarin waktu bencana banjir kemarin itu kan ada kita kan yang kena itu kan di Sungai Ciliwung ya Bu, Iya, sama betul. kali Pesanggerahan kan. Ya, Eh, Early warning systemnya ada nggak sih Pak? kami karena memang sosialisasi dan edukasi buat masyarakat itu sangat penting Siap. dalam penanganan bencana. Pemirsa FGD Jakarta, berjumpa lagi dengan saya Bastian P. Simanjuntak. Baru-baru ini kita DKI Jakarta kembali diuji oleh banjir yang melanda berbagai wilayah. Pada tanggal 3 Maret 2025, hujan deras menyebabkan luapan sungai-sungai utama seperti Ciliwung, Angke, dan Pesanggerahan. Akibatnya 89 RT dan 2 ruas jalan tergenang air dengan ketinggian ada yang mencapai hingga 3 meter di beberapa lokasi. Banjir ini memaksa lebih dari 1.200 warga mengungsi ke lokasi-lokasi yang disediakan pemerintah. Dan kita patut mengapresiasi upaya pemerintah dan berbagai pihak dalam penanganan banjir kali ini. Berkat kerjasama yang baik, genangan air berhasil surut pada tanggal 6 Maret 2025 dan warga mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa banjir. Kali ini kita akan membahas bukan hanya tentang banjir saja, namun juga tentang potensi bencana alam di DKI Jakarta. Untuk itu, kita sudah kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya, A1. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Muhammad Yohan, Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPT DKI Jakarta. Selamat datang. BNPD ya? BPBD. Iya. BPBD, BNP. Terima kasih Mas Bastian. Oke, selamat datang. Yang kedua, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Ibu Premi. Makasih Selamat datang. atas undangannya. Siap, makasih undangannya Pak Siap. dari fraksi Gerindra. Dan yang ketiga, Bapak Dewan yang terhormat, anggota DPRD DKI Jakarta, Komisi D, dan sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra, Bapak Setyoko. Terima kasih. Ubannya nambah Pak Dewan? Ya kemarin kena juga. Oke, Pak Dewan agak puyeng ya ngurusin banjir ya, sampai ubanan nambah. Baik, langsung aja kita bahas. Kita bahas banjir dulu ya Pak ya. Pak, banjir ini kan sudah menjadi masalah tahunan ya di DKI Jakarta. Dan tentu kalau masalah rutin semestinya persiapan dari pihak-pihak yang memang berwenang untuk menanggulangi banjir itu sudah memiliki pengalaman dan sudah memiliki pola kerja yang terbaik lah tentunya. Bisa diceritakan nggak Pak? Karena kemarin tanggal 3 Maret kan cukup besar ya banjirnya, sampai ada yang 3 meter. Apa Pak yang menjadi kendala-kendala di lapangan pada saat banjir waktu itu? Baik, terima kasih Mas Bastian ya. Jadi kami di Pemprov DKI Jakarta, kami bertugas itu sepanjang tahun kita bekerja ya. Kita juga melakukan berbagai persiapan, preparasi gitu untuk terutama di tahap awal itu adalah mitigasi. Dan untuk mitigasi itu salah satunya terhadap namanya bencana hidrometeorologi. Tentunya mengatasi bencana itu tidak mungkin sendiri, kami bahu-membahu. Mungkin yang ada di sini kami bersama dengan Dinas Sosial ya, kita ada irisan-irisan tupoksinya dalam
eh, pada saat bertugas ya. Namun demikian intinya adalah pada saat terjadinya bencana, khususnya bencana hidrometeorologis seperti banjir, ini pendekatan yang bisa diselesaikan itu ada 2 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan struktural, yang kedua itu pendekatan teknis atau pendekatan non struktural. Untuk pendekatan struktural tentunya kami terus mengadakan persiapan-persiapan ya, rapat-rapat, kemudian juga survei, monitoring, kemudian pengecekan, perlengkapan dan lain-lain, pelatihan-pelatihan yang kita jadikan langkah-langkah persiapan kita, termasuk juga ketika itu semua sudah diinventarisir, pimpinan itu melaksanakan yang namanya apel siaga bencana ya. Dan tahun lalu pun untuk Ini sebelum terjadi bencana nih ya? Iya, jadi tahun lalu pun kita juga sudah mengadakan apel kesiapsiagaan mitigasi bencana. Semua unsur dihadirkan ya, termasuk juga dengan Bu Premi juga dari Dinas Sosial, dari Diskul Karmat ya, kemudian Satpol PP, kemudian tentunya dari kelurahan ya, Dinas Kesehatan, semua yang terkait itu dicek dalam satu apel. Bahkan ada beberapa kecamatan atau kelurahan yang memang merasakan perlu apel kesiapan tersebut, mereka melaksanakan sendiri tanpa instruksi dari pimpinan, tapi mereka mensadari bahwa wilayahnya itu cukup rawan menghadapi bencana hidrometeorologi ini, mereka akhirnya mengadakan sendiri ya apel-apel kesiapsiagaan tersebut. Jadi itu yang dilakukan dari sisi struktural. Selain kita juga terus berkoordinasi dengan instansi bukan hanya horizontal tapi vertikal juga. Kami di BPBD ini berkoordinasi terus dengan BNPB dan BMKG karena untuk memprediksi terjadinya bencana tentunya kita harus mendapatkan informasi yang relevan dari BMKG. Bahkan BMKG itu sudah menempatkan aplikasi mereka di BPBD ya. Mereka menaruh berbagai macam alat, salah satunya adalah TEWS, Tsunami Early Warning System. Kelebihan dari alat ini bukan hanya untuk tsunami saja, tapi gempa. Jadi kami bisa mendeteksi gempa bukan hanya di Jakarta, bahkan bisa di skupnya diperluas se-Indonesia ya. Se-Indonesia? Bahkan pada awal-awal alat itu dipasang di ruangan kami, setiap beberapa menit itu kami kaget Bu, 3-5 menit itu kaget karena alarmnya bunyi. Gempa di Papua juga betul nyampe juga. Jadi karena itu ketika seminggu kemudian dari BMKG datang, mereka mentera kembali alat itu, kita minta tolong disetting sudah yang terdekat aja, mungkin radius Lampung, Banten lah yang masuk ya. Ya sedikit mungkin di Jawa Barat dekat-dekat Cirebon lah itu sama. Jadi nggak terlalu luas skupnya karena memang kalau Pak Kepala Pelaksana punya istilah Indonesia ini supermarket gempa. Semua supermarket bencana ya. Segala macam bencana juga ada nih di Indonesia, apalagi di Jakarta ya. Jakarta itu juga punya banyak potensi karena memang secara struktur tata kota itu kita memang dari awalnya ketika ditetapkan oleh VOC ya, dia menetapkan Jakarta sebagai Batavia, ini memang plek ketiplek itu sama, bentang alamnya sama yang ada di Belanda, yang dimana di Belanda itu kota-kotanya namanya ujung-ujungnya ada damnya semua, ada Amsterdam, Rotterdam. Karena VOC ingin menjiplak ya, membuktikan kesuksesan mereka waktu itu eksploitasi sumber daya alam kita nih, mereka akhirnya bikin di Jakarta itu atau saat itu Batavia itu persis seperti di kota-kota yang ada di Belanda gitu. Jadi dari awal kota ini didirikan juga mereka sebetulnya sudah menyiapkan infrastruktur bencana alam ya. Karena seperti ada banjir kanal barat yang sudah ada terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan itu bangun banjir kanal timur. Tapi tidak bisa dihindari yang namanya mengatasi banjir itu dari hulu ke hilir. Di hulu itu kita tidak punya kendali ya karena udah di luar Jakarta. Sementara tapi bisa koordinasi kan dengan koordinasi ya. Tapi tetap lagi otonomi kan
mengakibatkan ada perbedaan-perbedaan Oke. kepentingan dan pandangan ya. Ya, baik. Terima kasih. Em, kan kita sudah memiliki produk hukum Pergub nomor 1 2024 ya Pak ya. Betul ya. Nah, dalam Pergub tersebut klasifikasi atau kriteria bencana itu ada berapa Pak? Ada berapa bencana sih, potensi bencana alam yang bisa terjadi di DKI Jakarta? Baik, yang pertama kami khususnya dari Pemprov DKI Jakarta, khususnya BPBD ini berterima kasih sekali atas dukungan dari Dewan atas Siap. terbitnya Pergub 1 tahun 2024 ini ya. Karena inti dari Pergub tersebut itu memberikan payung hukum bagi kami untuk bergerak sesuai dengan klasifikasi yang tadi ditanyakan oleh Iya. Mas Bastian ya. Iya. Jadi bencana itu diklasifikasikan menjadi 3 di Pergub ini. Oke. Ada prabencana, pada saat bencana, dan pasca bencana. Oke. Itu sesuai dengan yang sekarang ada di BPBD. Kami ada 3 bidang yang menangani hal-hal tersebut, bidang 1, 2, dan 3 ya. Dan kalau saya sendiri di pusat informasinya. Pusat informasi. Nah, ditambah 1 sekretariat. Jadi SOTK-nya seperti itu. Dengan adanya Pergub ini mendorong kami untuk lebih percaya diri untuk mengambil tindakan-tindakan atau langkah-langkah ke depannya itu seperti apa, karena sudah ada payung hukumnya. Sudah ada payung hukum. Sebagai contoh di prabencana ya, prabencana itu sebetulnya adalah yang terpenting ya Bu Premi ya. Mitigasi itu istilah kata sedia payung sebelum hujan itu paling penting ya. Jadi apa yang kami lakukan selama ini khususnya bidang 1 dengan Pusdatin nih, kita menginformasikan informasi-informasi lebih dini kepada masyarakat. Bukan hanya potensi bencana, tapi langkah-langkah mitigasi bencana itu seperti apa. Seperti yang banyak ditanyakan selama ini kan, ini untuk persiapan kalau nanti mau ada banjir seperti apa. Nah, ada alat atau benda yang harus disiapkan itu namanya tas siaga bencana. Apa Pak? Tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Ya, tas siaga bencana itu Maksudnya tes gitu. tas. Oh, tas. Ya, Oke. tas siaga bencana itu intinya adalah persiapan, mau bencananya apapun nih kita punya persiapan lah. Yang memang di negara-negara maju mereka sebetulnya sudah lebih aware nih, di sekolah-sekolah sudah diajarkan gitu. Nah, di kita jarang ya Pak? Di kita sudah kita mulai ini beberapa tahun ini, bahkan trennya tahun lalu saya dan istri itu menghadiri acara BNPB Awards, di Tangguh Awards namanya. Nah itu mereka bikin banyak lomba, seperti bikin lomba poster, lomba lukisan, dan lain-lain. Itu mayoritas saya amati pemenangnya juara 1, 2, atau 3, baik fotografi juga. Itu yang menang itu mereka yang membahas tentang tas siaga bencana. Jadi ini jadi prime issue, tas siaga bencana itu harus kita siapkan. Nanti isinya apa? Isinya adalah makanan ringan untuk perkiraan antara 3-5 hari ke depan. Kemudian tentunya uang tunai ini harus tetap ada. Ini mungkin diplastikin, di dompet plastik ya, supaya nanti nggak kerendam atau menghindari dari kalau api dari kebakaran itu kan lebih ini ya. Kemudian baju ganti secukupnya untuk 3-5 hari. Kemudian tentunya kalau yang punya penyakit khusus, obat-obatan harus ada di situ. Kemudian yang nggak kalah pentingnya dokumen-dokumen penting. Seperti akte kelahiran atau sertifikat tanah atau apa. Baik yang lebih bagus memang aslinya, tapi kalau mau ya mungkin kopiannya minimal ya ada di tas itu. Jadi ketika terjadi bencana, tas siaga itu diraih untuk dibawa. Oke. Itu untuk mengantisipasi dalam hal perbekalan lah ya, dan Betul, pengamanan dokumen. Nah, kalau untuk simulasi di sekolah-sekolah gitu ketika terjadi bencana itu ada nggak sih Pak? Alhamdulillah ini kemarin kita Sudah semua belum atau baru Kalau semua- berapa persen? kalau persen masih cukup jauh ya. Tapi Kalau di kita luar negeri kan hampir semua ya. Betul. Itu kan Tapi- kalau gempa bagaimana harus ngumpet di bawah meja ya kan, betul Mas. dan lain-lain. Tapi dengan adanya isu megatrust tahun lalu, jujur kami di BPBD agak kewalahan juga. Jadi kami menggandeng relawan-relawan dan Ya, mitra-mitra ya bisa untuk itu. melakukan sosialisasi Iya. hal tersebut ya. Dan kami juga melakukan inovasi ini untuk memasifkan diseminasi kebencanaan, Iya. mitigasi dan lain-lain. Sudah 2 tahun ini kami mengadakan festival kesiapsiagaan mitigasi bencana. Apa itu? Ini kita pengen menghadirkan yang namanya agen-agen di anak-anak usia sekolah. Dari Ya. mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah ya. Lalu apa yang kami lakukan? Kami adakan lomba-lomba.
Jadi kami adakan lomba karya ilmiah itu sampai prototipe loh. Di tahun pertama belum sampai prototipe, tahun kedua sampai prototipe ya. Kemudian lomba pembuatan denah evakuasi bencana, lomba karya ilmiah, juga ada lomba pembuatan yang paling simpel, lomba pembuatan video YouTube terkait bencana ya. Oh, oke. Jadi Yang tadi maaf saya potong ya Pak ya. Yang tadi saya pertanyakan ke Bapak itu kan sudah berapa persen sih sekolah yang memang sudah melakukan simulasi ketika terjadi bencana, misalnya gempa bumi, Ya. banjir, ya kan, kemudian ya termasuk kebakaran misalnya ya. Kan itu kan banyak sekali potensi bencana yang ada di DKI Jakarta yang tadi Bapak sebutkan juga. Nah, sudah berapa persen sih sekolah yang ada di DKI Jakarta ini melakukan simulasi tersebut? jumlah sekolah di Jakarta itu cukup banyak ya, sekitar Kira-kira aja 6 Pak, berapa ribuan persen? ya. Jadi kalau kita persentase mungkin masih jauh di bawah 10%? masih di bawah 20%. Oh, di bawah Di 20%. bawah 20% karena jumlahnya banyak sekali. Tapi yang tadi saya sampaikan ketika terjadinya isu tentang megatrust nih bukan hanya sekolah saja yang Nah, bisa nggak Pak itu digalakkan lagi ya untuk termasuk Tentunya. misalkan penanganan ketika terjadi kalau di sekolah-sekolah luar negeri ya, kan kalau tersendak itu harus gimana oh kan? iya betul. Penanganannya gimana kalau tiba-tiba nafas terhenti ya kan? Betul. Harus bagaimana? Kita masih jarang ya itu ya di sekolah-sekolah DKI. Iya, itu tadi saya bilang kalau ditanya persentasenya masih sedikit ya. Hanya di bawah 20%. Di bawah 20%. Oke. Tapi ada cara lain yang inovatif yang sudah kami lakukan sejak bulan Desember tahun 2022. Kami mendirikan ruang edukasi kebencanaan. Jadi seperti apa ya, kita memanfaatkan teknologinya itu berupa virtual reality. Jadi di situ ada simulator. Jadi kalau korban luka-luka atau tadi butuh CPR itu Iya, seperti apa. iya. Tapi kan harus dipraktekkan, Mbak. Betul. Ya Itu kan? ada dan pengunjungnya saat ini sudah sampai 16.000 pengunjungnya. Itu setiap hari dari Senin sampai Jumat itu bisa 2 sampai 3 kali aktivitas ya. Jadi ada 2 sampai 3 kali yang hadir tuh, satu kali itu bisa 30 sampai 40 orang kita layani dari mulai anak-anak playgroup sampai lansia itu kita layani karena tujuannya itu untuk apa? Memberikan pemahaman harus seperti apa sih. Jadi ada simulator tadi CPR yang untuk situasi darurat. Iya. Gimana dari mulai telepon 112 sampai nanti Betul, AGD datang. betul. Kemudian untuk damkar, ada kebakaran, ada simulator menggunakan tabung tabung pemadam itu ada. Kemudian juga apabila terjadi banjir, kita juga ada simulator menggunakan perahu karet. Iya. Bahkan ada salah satu menteri dari Fiji udah nyoba juga simulator itu, dan beliau nggak berhasil menyelamatkan korban ya, Gitu. karena memang tingkat realitasnya disesuaikan dengan tingkat usia. Artinya berarti untuk sosialisasi atau simulasi itu dilakukan di satu tempat ya, terpusat di satu Ada juga tempat. ya. Bukan dilakukan di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah ada. Ya maksudnya secara bagaimana rencana BPBD ini untuk agar supaya 100% sekolah DKI Jakarta ini mengadakan simulasi tersebut. Itu baru sekolah, Pak, Ya. belum pemukiman, ya kan? Kalau pemukiman di apartemen-apartemen atau rusut ketika terjadi bencana itu bagaimana? Betul. Apakah sudah ada simulasi kan gitu? Tadi saya teringat saya menjawab bahwa mengatasi bencana itu ada struktural dan non struktural atau teknis. Nah ini udah mengarah ke teknisnya nih. Oke. Kalau struktural sudah ya. Teknisnya tentunya kita lagi-lagi nggak sendiri. Kita harus kerjasama dengan berbagai pihak ya untuk mengadakan hal tersebut. Simulasi-simulasi itu banyak kita kerjasama itu dengan Disgul Karmat, dengan pemadam ya. Jadi pemadam juga Gul Karmat itu ada kata-kata penyelamatannya. Jadi dia nggak hanya terpaku kepada kebakaran saja, tapi kita banyak koordinasi sama Disgul Karmat tuh kayak ada orang mau bunuh diri. Nah, kita setelah ada yang melaporkan ke 112, bahkan si orang yang mau bunuh diri ini telepon 112, kita ulur waktu, Disgul Karmatnya meraih mereka nih supaya dapat kan, akhirnya bisa selamat. Ini udah berkali-kali Udah mulai gitu. ya, Kemudian teknisnya untuk ke sekolah-sekolah ini penting. kita punya sekarang namanya
Madrasah Aman Bencana. Ini kita kolaborasi unsur Pentahelix ya. Pentahelix itu kita dengan salah satu perusahaan ya, perusahaan swasta. Ini kita kerjasama untuk melakukan edukasi keliling dari sekolah ke sekolah, tapi madrasah. Ini sudah ada nih. Tentunya juga kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ya. Balik lagi tadi ke festival. Artinya itu sudah menjadi agenda dengan, dan tentu ada kaitannya dengan dinas-dinas lain ya. Betul, Dinas Pendidikan. Iya. Betul. Kan artinya kalau secara sistematis kan mungkin dari BNPPD koordinasi sama Dinas Pendidikan, Iya. Dinas Pendidikan koordinasi dengan guru-guru, Iya. guru-guru tentu dengan sekolah-sekolah, dan ya tinggal dilakukan simulasi tersebut Iya. secara sistematis lah, terjadwal gitu kan. Itu saya rasa bisa ada percepatan sih. Ada hal yang cukup mengejutkan juga ketika kami mengadakan festival kesiapsiagaan pendidikan mitigasi bencana ya. Ya. Kami juga awalnya ini yang ikut kira-kira banyak nggak ya? Oh ternyata membludak yang ikut. Jangan festival lagi Pak, Iya. anggarannya lagi efisiensi. Mohon Kurangi maaf, festival. untuk festival saya belum selesai nih. Oh iya, siap. Itu non APBD. Oh, non APBD. Oke, Alhamdulillah oke. BPBD itu anggarannya nomor 2, Oke. paling kecil. Oh, di Jakarta. paling besar, Pak. Paling kecil. Oh. Anggaran Berapa, Pak? BPBD itu paling Berapa? kecil, cuma sekitar 117 Miliar. Iya, Setahun ya. setahun. Dan kalau kita bicara masalah buffer Jomplang ya sama dinas sosial ya. Kalau bicara masalah buffer stop dari BNPB Mas Bastian ya, Ya. BNPB menyatakan kalau Jakarta tuh idealnya punya buffer stock itu sekitar 200 miliar anggarannya. Kita hanya punya 7 miliar. Jadi jangan tanya, kalau BPBD ini kita sangat-sangat kreatif dan inovatif untuk segala macam kegiatan, termasuk Fesdigana itu sudah 2 tahun berjalan ini semua full non APBD. Kan nggak boleh disebut ya pesan sponsor kalau Iya, disebut iya, ya. iya. Pokoknya ada perusahaan swasta yang mendukung support kita ya. lah untuk support ini. Bagus. Bahkan tadi sebelum datang ke sini pun juga ada salah satu perusahaan swasta juga yang mau dukung kita juga nih. Alhamdulillah yang perusahaan yang dukung Fesdigana ini dia berbesar hati, boleh join, yang lain silakan gabung. Jadi nggak sponsor tunggal gitu. Siap. Justru itu kan yang lebih penting ya, unsur Pentahelixnya jadi lebih kental gitu. Dan tentunya kita bisa scale up acaranya. Itu yang daftar banyak, sampai kita harus bikin seleksi online untuk babak final cerdas cermat. Ya. Supaya dapat 12 finalis. Karena ternyata kami juga baru tahu dari Dinas Pendidikan itu untuk jalur-jalur prestasi, jangankan menang juara 1, 2, 3, ikut serta aja kita keluarkan sertifikat aja Bu, Dapet itu nilai. dapat, bisa mereka bawa untuk jalur prestasi. Jadi kami juga gitu. lebih semangat lagi nih untuk Iya. mengeksplor dan Artinya mengembangkan bisa, acaranya. dengan pendekatan sosial lah ya untuk Bahkan ada salah satu pemenang itu prototipenya itu dibiayai oleh BRIN untuk dikembangkan lebih lanjut. Dia bikin sensor banjir dari mahasiswa UNJ kalau salah. Ya. Baik. Terima kasih informasinya Pak Yohan. Nah, langsung ke Bu Premi nih, Dinas Sosial. Tadi kita mulai dari anggaran dulu deh. Tadi kan anggarannya 100 berapa Pak? 117. 17 miliar. Iya. Nah, kalau Dinas Sosial nih anggarannya berapa Bu Premi? Ya, jadi kalau khusus untuk penanganan bencana ya. Enggak, secara keseluruhan dulu. Oke, kalau secara keseluruhan itu kami itu terbesar itu adalah untuk bantuan sosial, kartu lansia Jakarta, kartu anak Jakarta, kartu penyandang disabilitas Jakarta, itu hampir 802 miliar ya. Oke. Bansos yang dimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan itu memberikan bantuan 300.000 bagi para penerima 300.000 bansos. ya. Transfer langsung ke rekening mereka itu Oke. 802. Nah, untuk bencana sendiri kita ini memakai pola seperti dana persediaan. Jadi kalau terjadi bencana kita punya buffer stock gitu. Tapi memang tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yohan gitu ya. Biasanya buffer stock kita kalau sudah habis gitu ya, kita baru bisa mengadakan lagi belanja gitu. Jadi memang nggak, bahkan mungkin kita 1,6 triliun itu termasuk anggaran semua PJLP dan segala macam ya, bansos gitu ya. Untuk bencananya mungkin ya sama nih Berapa? besarannya 100? kurang lebih nggak nyampe 100 kali Iya. khusus gitu, karena memang ada di nggak Sudin nyampe juga ya 100. gitu. Mungkin gini, jadi tadi untuk penanganan bencana ini kita ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Yohan, yaitu ada pra bencana,
ada pada saat pelaksanaan bencana dan pada pasca bencana. Nah, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih nih sama fraksi Gerindra yang sudah mengundang kami, karena memang sosialisasi dan edukasi buat masyarakat itu sangat penting dalam penanganan bencana. Terima kasih, Pak. Kenapa? Karena memang masyarakat dan tentunya semua pihak, tadi udah disampaikan juga oleh Pak Bastian, mereka harus tahu pada saat mereka terjadi bencana apa yang harus mereka lakukan. Betul. Termasuk juga Dinsos ya. Pada saat kami menerima pesan dari BPBD bahwa Katulampa siaga 1 atau siaga 2, kita sudah mulai siap-siap nih petugas kami gitu kan. Pada saat pelaksanaan, ini berarti 6 plus 3 jam akan terjadi bencana gitu kan. Khususnya pada daerah-daerah rawan banjir di sepanjang Kali Ciliwung kalau Katulampa ya betul. Pak Yohan ya. Belum lagi nanti yang banjir lokal dan juga banjir rob. Kan kalau di KI ini bencana banjir ini ada 3 nih penyebabnya. Bencana dari hujan dari Bogor, dari hulu, kemudian hujan lokal. Dan banjir rob. Banjir rob di utara ya. Iya. Nah, pada saat kita terjadi prabencana, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yohan ya, bahwa kami juga harus melakukan mitigasi risiko terhadap penanganan bencana gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan personil pada saat nanti jika terjadi bencana. Kalau cuma mengandalkan ASN atau PJLP, kita nggak akan cukup kuat untuk melakukan penanganan bencana di DKI. Banjir kemarin itu kami hampir 25.000 jiwa yang memerlukan bantuan permakanan dari kami. Nah, bagaimana Dinsos itu membantu supaya warga ini mendapatkan pelayanan yang baik pada saat terjadi bencana gitu ya. Nah, kami melakukan pada saat prabencana, kami membentuk relawan-relawan. Kami punya kampung siaga bencana. Kampung siaga bencana itu di DKI ini ada 91 kampung siaga bencana. Maksudnya apa itu, Bu? Nah, kampung siaga bencana ini yang akan membantu kami dari Pemprov DKI Jakarta. Warganya gitu. Jadi masyarakat di kampung siaga bencana ini mereka termotivasi untuk menjadi relawan untuk membantu bagaimana warga yang terkena bencana ini mereka bisa bantu masak, mereka bisa jadi evakuasi juga, membantu juga relawan-relawan penanganan bencana, relawan-relawan. Itu kampung siaga bencana kita. Tanpa harus dibayar. Oh enggak, kita sukarela ya. iya, kita semua sukarela. Kemudian yang kedua, kami punya Taruna Siaga Bencana. Kami punya relawan Tagana 1.600 orang. Dan itu tidak digaji mereka. Mereka adalah relawan-relawan yang memang mereka karena panggilan jiwa gitu ya, mereka mau membantu warga supaya banjir ini tidak memakan korban jiwa. Tuh. Kemudian, nah kalau tadi dari BPBD dia punya program ke SD-SD, di tahun 2024 kami mulai Ghost to Campus untuk Tagana. Bagaimana para mahasiswa di kampus itu mereka juga tertarik menjadi relawan. Karena tadi disampaikan gimana antusias mereka gimana? Banyak mahasiswa yang kita itu tadi 1.600 relawan Tagana yang memang mulai dari tingkat muda, madya yang mereka kita bina gitu ya. Bagaimana mereka membantu kita karena pada saat terjadi kemarin saja lah ya. Kemarin itu kan hampir 3 wilayah kota ya. 3 wilayah kota. Jakarta Pusat hanya sedikit ya, nggak terlalu besar, tapi yang terbesar itu adalah di Jakarta Selatan, kemudian di Jakarta Timur dan di Jakarta Barat itu cukup banyak, makanya tadi pengungsinya hampir 25.000 jiwa ya. Nah, tentunya relawan-relawan ini akan membantu kita nih dalam memberikan bantuan makan terutama nih. Arahan kemarin dari Pak Gubernur sendiri, arahannya adalah bencana banjir yang kemarin terjadi itu pada saat bulan suci Ramadan. Pak Gubernur berharap para warga korban bencana ini mereka harus tetap bisa menjalankan ibadah puasa, sehingga mereka harus bisa makan di waktu sahur dan berbuka puasa. Nah ini yang pemenuhan kebutuhan makan selain kebutuhan pengungsi ya, kita kerjasama nih untuk pengungsi juga dengan BPBD dan juga pelayanan sandang gitu ya. Nah ini yang perlu menjadi perhatian dari kami Dinas Sosial gitu. Jadi memang penyiapan pra bencana ini menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat sudah siap gitu ya. Mereka sudah tahu nih, terutama nih koordinasi sama lurah. Kalau kami kan memang kepala posko pelayanan kelurahan itu adalah Pak Lurah gitu ya. Bagaimana lurah ini bisa menjadi di starter manajemen ya di wilayahnya, mereka bisa mengkoordinasikan masyarakat yang
kira-kira wilayahnya terdampak bencana gitu ya, sudah menyiapkan posko pengungsi, kemudian bagaimana nanti lurah berkoordinasi kepada kami untuk penyiapan makanan, kemudian hal-hal yang dibutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, ini menjadi hal yang sangat penting gitu. Ya. Nah, kalau dari produk atau kan layanan tadi Ibu sudah sebutkan ya untuk dinas sosial itu Ya. apa saja, layanan apa saja Ya. yang diberikan. Kami- Nah, kalau untuk produk apa aja sih Bu? Ya. Bantuan dari Dinsos itu apa Ya, aja? jadi sebenarnya kalau di dalam pergub itu kita ada tugasnya 4. Yang pertama yaitu pemberian makanan dapur umum. Makanan ya. Ya, dapur umum di sini kami mempunyai standar pelayanan bahwa nasi kami itu tidak nasi bungkus tapi nasi kotak, gitu ya. Dan juga Dimasak di situ ya berarti ya, kami dapur punya umum ya? dapur umum, ada Oke. 6 dapur umum yang ada di dinas sosial. Di sana yang mereka akan melakukan produksi masak gitu ya, dengan relawan-relawan Tagana tadi yang memasak juga bersama dengan petugas kami gitu ya. Nah kemudian Sorry, ini biar masyarakat jelas Bu ya. Ya. Dapur umum itu letaknya di lokasi bencana atau memang sudah ada ada 6 lokasi. tempat permanen? Ya, yang ada tempat dapur umum permanen. ya? Yang pertama di kantor dinas sosial, kemudian ada tersebar di 5 wilayah kota. Oke. Jadi ada 6. Jadi diaktifkan ketika terjadi bencana. Ya, setelah biasanya gini, setelah ada pengungsi, biasanya lurah itu langsung mendata. Berapa sih sebenarnya korban jiwa yang membutuhkan makan? Biasanya nanti lurah mengajukan permohonan kepada kami. Oke. Dengan dasar permohonan dari Pak Lurah, maka kami akan menyediakan bantuan makan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Jadi mohon para warga korban bencana ya, entah itu kebakaran, entah itu banjir, pada saat tolong melapor kepada Pak RT, Pak RW untuk selanjutnya nanti Pak Lurah yang Oke. akan melakukan koordinasi dengan kami. Nanti kami yang akan menyediakan kebutuhan buat Oke. mereka. Itu saya permakanan. bold ya Bu ya. Jadi kalau terjadi bencana lapor ke Pak RT, RW, Lurah, Pak Lurah Lurah, ya. Nanti Pak RW ke Pak Lurah. Oh, Pak RW ke Pak Lurah. Iya, nanti Artinya Pak Lurah akan mengajukan permohonan bantuan kepada ke kami. dinas. Dinas apa suku dinas? Ke suku dinas. Suku dinas Iya. ya. Nanti kalau suku dinas itu kan ada dapur umumnya pertama ada di suku dinas kan. Kalau seandainya contoh kemarin kebakaran di Kemayoran ya, itu kurang lebih hampir 2.900 jiwa kan yang terkena korban kebakaran. Nah, jika memang Sudin dia tidak mampu, itu akan di backup oleh dinas seperti itu. Nah, itu Jadi kembali lagi Bu ke tadi Ya. makanannya itu supaya masyarakat Ya. lebih mengerti lah, lebih paham gitu kan. Makanannya itu berarti 3 kali sehari Enggak. Jadi kita itu dapur umum itu. dapur umum itu kita makannya itu kita alokasi anggarannya sesuai dengan pergub itu 1 hari Satu hari. itu 35.000. Oke, itu sekali makan aja atau 1 hari. Jadi kalau Oh. tiga kali makan berarti bisa hitung sendiri tuh. jadi tinggal diatur aja ya. Iya. Oke. 35.000. 35.000. Iya. Tapi prakteknya Masih sih oke lah. biasanya kita switch. Iya. Kadang pagi dari dinsos. Biasanya dinsos 2 kali makan. Iya, Jadi 2 kali 17.000 makan. dan 18.000 Itu ya ya. masih Atau oke kadang-kadang lah itu. 3 kali gitu ya 17.000 untuk yang pagi. BPBD 1 kali gitu. Iya. Ya, gitu. Selang-selang. MBG Kalau 10.000 bergizi itu makannya. Ya. Masih oke lah 17.000, tapi nggak tahu ya Jakarta mungkin kadang-kadang masih ya oke, yang masih itu oke. 3 kali juga Masih ya. enak Misalnya ya. pagi sarapan pagi, siang dan malam. Kalau kemarin kan karena di bulan puasa jadi sahur dan buka puasa gitu. Kali ya dengan Nah standar. selain itu Bu, selain makanan produk apa lagi yang Kita dibantu juga dari memberikan Dinsos? seragam sekolah Seragam anak sekolah. itu ada, kemudian sandang ya, daster seperti itu gitu kan. Kemudian juga beberapa kegiatan. Nah, untuk kampung siaga bencana pada saat mereka mengaktifkan kampung siaga bencana, maka mereka bisa mengajukan permohonan natura kepada kita. Ada beras seperti itu gitu. Indomie, jadi mereka bisa membantu kita memasak untuk warga seperti itu. Oke. Bu, Jadi- Ka- Oke, silakan langsung ya Pak Dewan. Kalau kampung siaga bencana ini kampungnya yang terkena bencana atau yang di tetangganya yang terkena bencana? Enggak. Jadi kita ada 91 kampung siaga bencana. Kampung siaga bencana ini adalah memang mereka dibinanya oleh lurah ya. Biasanya itu kita mencoba mendorong kepada Pak Lurah, tolong untuk wilayah-wilayah yang rawan bencana supaya bisa dibentuk kampung siaga bencana. Sama lah kayak BPBD mungkin ada desa tangguh bencana ya. Nah, kampung siaga bencana inilah yang membantu kami untuk mereka bekerja menjadi relawan. Mereka
kita memberikan bantuan dapur umum gitu ya, alat-alat, jadi mereka bisa bantu masak gitu ya, jadi mereka membantu terutama mereka ini adalah ada pengurusnya nih, ada ketua, ada sekretaris, ada anggotanya seperti itu ya, mereka masak gitu ya, nanti memberikan bantuan kepada warga seperti itu. Itu setiap kota Madia ada ya? Harusnya sih kami berharap ya Kampung Siaga Bencana ini kan bukan cuma 91 ya, harusnya kalau kita lihat di sini ada 267 kelurahan. Iya. Saat ini baru 91, berarti kan belum sampai 50% ya. Nah ini PR bagi Tapi kami. setiap kota ada. Iya. Mungkin setiap kelurahan belum semua, Belum. tapi setiap kota ada Belum. ya. Ya. Tapi gitu. dari BPBD ini ada ini nggak sih Pak? Peta daerah rawan bencana. Ada. Nah, ada kalau untuk kebakaran ada berapa jumlahnya Pak? Ada ya, untuk kebakaran itu memang kalau kita kategorikan bencana di level yang paling banyak itu kebakaran nomor 1 gitu. Jadi memang ada beberapa kelurahan yang terindikasi sering terjadi kebakaran, kita klasifikasikan atas rekomendasi dari Disgul Karmat gitu. Kemudian penyebab bencana paling banyak yang kedua itu pohon tumbang. Pohon tumbang banyak ya? Banyak ya. Jadi nomor 1 itu kebakaran, nomor 2 pohon tumbang, baru yang ketiga itu banjir gitu. Jadi penyebab bencana tuh kalau dikategorikan yang paling banyak justru malah kebakaran ya. Iya. Seperti itu. Enggak, Kemudian maksudnya gini Pak. Maksudnya adalah kalau misalnya ada kampung siaga banjir, kampung siaga bencana, bencana, ini ya. kan bagus sekali nih. Ya. Cuman akan lebih baik kalau yang menjadi kampung siaga bencana ini adalah kalau fungsinya untuk ngebantu yang kena bencana, bukan yang di wilayah bencana. Semuanya kita dorong. Berarti kan di tetangganya, Ya, gitu. betul. Karena kalau misalnya dia udah kena bencana jadi siaga bencana kan ya. juga kasihan Pak. Betul. Bagi yang kebakaran dia mau Itu masak yang kita gimana? iya betul. Pak, Bu, saya mau menanya deh. Kalau misalnya bantuan selimut atau tempat tidur kasur gitu ada nggak sih? Matras Matras ya. Ya, ada. Itu ada. Ada. Biasanya untuk bencana apa? semuanya. Semua bencana ya. Semua bencana ya? Iya. Kalau untuk banjir, diberikannya ketika banjirnya sudah berapa lama? Langsung sesuai Langsung, permohonan iya. lurah. Langsung. Sesuai permohonan Iya. lurah ya? Ya. Berarti semua based on dari permintaan dari bawah ya? Iya, karena kan kami harus mempertanggungjawabkan ya APBD itu. Jadi kami sesuai dengan permohonan lurah kita serahkan kepada Pak Lurah. Prosedurnya, bukan ya, maksudnya saya ingin nanya, metodenya lurah lapor itu, Ada surat permohonan. bersurat ya? Ada payung hukumnya juga. Berarti karena- bersurat itu enggak? Iya. Iya. Berarti bersurat dulu, bikin ngetik, 30 menitan lah ya, 15 menitan, dikirim ke sana, Iya. atau foto? WA. WA. Oke. Nggak ada aplikasi tertentu gitu Bu? Misalnya bahwa setiap lurah itu selain dibekali ruangan, dibekali aplikasi gitu loh Bu. Jadi artinya, karena kan ini kan koordinasi nih, lurah kan jangan juga nanti lurah bersurat ke BPBD, bersurat ke Dinsos gitu kan. Jadi nggak, kalau misalnya langsung kan lebih enak nih Bu kalau misalnya pakai Kan aplikasi. biasanya kontak personnya mereka udah Iya. punya sudin-sudinnya. Terus kita punya jajaran di Sapel Iya, kecamatan. Nah, maksudnya Jadi gini Pak, langsung koordinasi Maksudnya, dengan Satpol kecamatan. kalau misalnya pakai aplikasi kan langsung di war roomnya Pusdatin kan kelihatan nih Iya. kelurahan mana mengajukan ini, apakah sudah di TL atau belum gitu loh Pak. Oh, Tapi gitu. kalau misalnya via WhatsApp kan si ini tahu, si ini kan belum tentu tahu apakah sudah TL atau kan statusnya belum ada gitu. Biasanya para lurah pada saat izin ya Pak, mungkin sama nih. Pada saat terjadi bencana, kita yang tadi kan, pada saat BPBD sudah mengirimkan warning siaga, biasanya petugas kami itu udah siap semua tuh. Iya. Di bawah Kasatpol kecamatan, kemudian juga petugas sosial kebencanaan, kalau di Dinsos ada PSKB, para Kasudin, biasanya tuh mereka langsung sudah koordinasi dengan para lurah, misalnya Katulampa berarti yang dihubungi itu lurah Kampung Melayu, lurah Iya. Bidara Cina, lurah Keramat Jati, lurah Cawang, lurah Cililitan, biasanya tuh mereka langsung akan kontak gitu, dan mereka punya WA group biasanya, Iya, betul. udah punya WA group Sistem kebencanaan. Jaki itu masih ada nggak sih? Masih. Ada, masih iya, berjalan tuh ya? masih. Dia bisa pakai Jaki juga kan? Iya, tapi kan yang masalahnya ini surat permohonan ini Bapak. Ya nggak, dia kan butuh surat permohonan ininya loh. Iya, surat Haknya. permohonan Makanya yang kalau harus misalnya dikirim. by aplikasi kan sudah by approval dari dia. Lebih Gitu. oke sih Lewat menurut Jaki bisa nggak?
ini misalnya. Jaki kan buat umum. Iya, Iya. itu. Yang buat lurahnya ini yang perlu. Karena kita ada di WA group, biasanya lurah langsung tuh, biasanya kontak-kontakan, biasanya lurah itu terutama di tingkat kota ya, Pak Wali juga pasti udah langsung memerintahkan para lurah gitu. Ini ruang buat ini menuju kota global ya dibekalinnya aplikasi tadi lurah biar cepet. Terintegrasinya dari Jaki. Langsung, Kan ada iya, semua muncul. tuh. Internal kan back end-nya ada ya. Dari Jaki itu kan ada back end-nya tuh. Sebenarnya sih kami Dinsos punya dashboard kebencanaan, Dashboard. udah punya. Beda lagi itu ya. Tapi mungkin nanti saran masukan dari Pak Ketua, mungkin dashboard kebencanaan itu bisa masuk ke lewat aplikasi yang tadi permohonan gitu. Tapi memang selama ini sih pakai WA gitu ya, langsung lurah membuat dia cepat gitu loh. Iya. Nah, kalau satu biji oke, lurah kayak kemarin lurahnya kasihan juga banyak titik, scroll banyak. Bu, saya mau nanya satu lagi deh. Kemarin waktu bencana banjir kemarin itu kan ada kita kan yang kena itu kan di Sungai Ciliwung ya Bu. Iya, betul. Sama kali Pesanggerahan kan. Iya. Early warning systemnya ada nggak sih Pak? Ada. Oke. Bentuk peringatannya apa? Tipil. Jadi ada beberapa macam ya bentuk peringatannya. Nah, alat-alat yang paling awal itu adalah alat-alat hibah dari pemerintah Jepang, early warning systemnya. Namanya Enggak, maksudnya, ini kan peralatannya ya. Iya. Yang nyampe ke warga Pak Masyarakat itu di Nyampe- TV kan iya, ada iya. peringatan. di TV. Di Iya, TV di ada, TV di ada. digital, TV digital. TV digital ada. Jadi ada ketika lagi siaran TV ini, Iya. Selain TV nggak ada. Toa masjid gitu kayaknya lebih efektif dah Pak kalau early warning system itu alatnya seperti toa masjid. Jadi kami dari Command Center BPBD 5 jam sampai. Jadi air dari hulu ke hilir itu 6 jam. itu butuh waktu 6 sampai 8 jam. 6 plus Nah, 3. ini Dari biasanya dari Jawa Barat. dari puncak. Nah, biasanya ini kita udah masuk ke 5 jam itu kita pantau pintu air Katulampa sudah tinggi nih. Kita langsung sampaikan itu melalui alat tersebut. Kita sampaikan melalui pengeras suara yang ada di titik-titik di sepanjang Kali Ciliwung ya. Waktu itu ada sekitar 12. Apalagi sekarang udah ditambah lagi ada 99 yang baru ya, alat early warning system. Kenapa? Karena alat-alat yang dulu dibahkan itu masih teknologi 3G. Jadi udah nggak relevan. Akhirnya kita hanya gunakan yang pakai gelombang radio yang 12 itu ditambah yang baru. Yang 3G itu udah nggak kita pakai. bentuk visualnya, audionya apa Pak? Audio. Jadi mungkin gambarannya seperti Bapak Ibu sekalian mohon perhatian dalam waktu 4 jam lagi 5 jam lagi bendungan ketinggian bendungan Katulampa sekian meter, air akan tiba di Jakarta. Nah, kalau yang tinggal di pinggir kali Sungai Ciliwung udah hafal tuh. Nanti mungkin kalau dapat rekaman audionya bisa dimasukin ya. Biar paham. Oh iya. Ada nanti. Ya. Ini biasanya dikabarkan nih kalau situasi udah. Jadi di comment center ini kan kami mengamati berbagai hal terkait early warning system dari alatnya sendiri, kemudian karena mungkin udah cenderung nggak ada ego sektoral kita Bu ya, dari Dinas Sumber Daya Air aja kita dikasih Dikasih akses tahu, CCTV di pintu air ada 99 kamera itu kita dikasih akses IPI-nya jadi kita bisa lihat ya. Jadi dari alat sendiri early warning system, kemudian dari CCTV kita lihat ketinggian Katulampa sekian. Jadi kita bisa lihat di CCTV nih. Di Katulampa sendiri saya ingat saya ada 3 atau 4 kamera yang menunjukkan pintu air itu dari berbagai sudut ya. Jadi kita juga harus melawan yang namanya hoax. Orang sekarang pengen viralnya itu kan jadi sumber pemasukan. Iya. Memang capek untuk ngadepin hoax, tapi kita hadapi itu, kita punya counter hoax juga. Atau misalnya di stasiun-stasiun radio itu biasanya laporan warga, telepon ini. Nah, yang cenderung benar itu biasanya di stasiun radio. Hoax-nya itu seperti apa Pak? Biasanya. Hoax itu misalnya kejadian banjir udah tahun lalu di-upload Di-expose. lagi Disebarin via WhatsApp gitu ya Bu. via Wah, Instagram paling sering sekarang. Baru biasa tuh gitu. Apa Tapi yang namanya? jelas sih teman-teman Oh, lurah banjir. itu dia aktif punya grup WhatsApp. RW sama RT itu yang Itu saya jadi satu langsung kekuatan ya. luar biasa. Tapi memang early warning system kita sih Di situ, ya. Iya. terbukti cangguh ya karena Kalau sorry. ya atau early warning system kita terbukti bagus ya artinya Iya. kan karena kita beda visualisasi banjirnya itu kan berbeda dengan yang di Bekasi. Ya. Kalau di Bekasi kan isinya kan mobil, motor, ngambang, yang kita kan enggak nih. Artinya kan Iya. warga sempet Iya. mindahin Iya. peralatan-peralatannya, Betul, kendaraannya ke daerah lebih tinggi. Karena sudah tahu Ya, sudah terima tahu. kasih lah untuk jajaran Pak RT, Pak RW, LMK, Dewan Kota, semua unsur di bawah yang membantu pemerintah
Karena mereka lah yang membantu kita nih, jajaran garis terdepan, koordinatornya lurah, camat, wali kota, stakeholder kita ya, perangkat daerah itu yang Belum relawan-relawan ya, Bu, belum ya? relawan luar biasa Luar lah biasa. gitu. Belum dapur umum mandiri, warga juga banyak yang ngebantu. Jiwa gotong royong kita sebagai masyarakat. Kalau Indonesia boleh itu saya hebat. sampaikan, ini kan BPB. Oh termasuk kementerian juga ya, kita juga Iya, koordinasi kementerian sama juga. Kementerian Sosial, terima kasih banyak Kemarin kita rapat BNPB, juga ya Bu ya, ya, diundang. Kemenko semua lah. Jadi kalau boleh saya sampaikan, resilience kita ini cukup bagus dinilai oleh kota-kota lain Iya. di seluruh dunia ya. Karena BPBD itu sering dikunjungi bukan hanya dari daerah lain, tapi dari kota-kota lain di Asia Tenggara, bahkan di Cina juga ada yang ngunjungin kita. Mereka tuh punya satu kebingungan yang sama. Ada tamu dari Manila, dari Chiba, dari Tokyo, dari Bangkok, dari Beijing. Mereka tuh punya kebingungan yang sama. Kok Jakarta bisa punya segitu banyak relawan? sih? Termasuk juga anggota dewan, terima kasih banyak, kemarin banyak yang langsung WA kami, Ya. jadi yang tidak termonitor, ini warga ada yang belum gitu Ya. kan di kelurahan ini, kami langsung koordinasi, ya Bu, Ya. nanti kami koordinasi sama pihak kelurahannya, itu terima kasih juga Ya. para anggota dewan, DPRD, DPR RI, semua juga udah turun. Tepuk tangan juga dong untuk Pak Dewa. Kepada semuanya ya. Dewan kita sangat aktif, sangat aktif. Semua harus bersatu dan bersinergi lah. Iya. Bu, kalau misalnya warga lapor ke kelurahan, Iya. ke kelurahan kemudian follow up ke BNPB dan ke Kadinsos, bantuannya itu berapa lama akan nyampe? Biasanya gini, kita cek dulu stok kita ada atau enggak. Contoh kayak kemarin tuh ya, 25.000 itu kita matras kita nggak terbatas gitu ya, buffer stok kita terbatas Buffer ya stok Pak. terbatas, ya. Jadi biasanya kita dorong dulu yang ada di dinas atau di Sudin, atau kita bersinergi nih sama BPBD gitu. Misalnya kalau matras Bapak ada ya, kalau kasur tipis kan nggak ada ya, adanya di kami gitu kan. Nah kita share nih, jangan sampai satu pengungsi ini dapat bantuan double gitu loh. Kalau udah dari Dinsos, jangan dari BPBD. Iya, itu yang kita menjaga ritme itu gitu, karena kan BPBD udah. korbannya itu cukup banyak ya gitu kan. Nah biasanya kalau misalnya barangnya pun tidak ada, saya langsung kontak tuh ke Kemensos, mohon bantuan dari Kemensos gitu, biasanya cepat gitu ya, nanti turun. Kemudian dari kemarin juga dari BNPB juga turun gitu ya, BNPB, jadi ya. gitu. Jadi memang buffer stok kita ini kemarin tuh memang tidak mencukupi gitu ya gitu. Ya seperti itu. Bencana seperti apa sih Bu yang membuat ini BNPD yang turun atau BPBD. yang ini BPBD. BPBD yang turun atau ini yang Dinsos yang turun? Tidak ada. Nah, Kita komandannya bareng-bareng. BPBD, jadi kami pasti melaporkannya ke komandan. Oh, Karena berarti pimpinan kalau kami ngadu- kan Pasekda ya. Oh, berarti ngadunya ke BPBD, nanti BPBD akan ke Dinsos. Iya, bisa Iya. juga Pak Lurah langsung ke Dinsos. Nanti kami bantuan yang sudah kami berikan, kami lapor juga ke BPBD. Kan Korlap bencana Pokoknya BPBD. semua ada di mana yang warga gampang ngejangkau ya. Ya, termasuk Gampang juga anggota curhat. dewan banyak WA misalnya, nanti oh ya baik, nanti kami koordinasi sama lurah gitu, Kasudin gitu kan, seperti itu. Ada nomor telepon nggak sih Pak? Bu? Justru secara general itu kita juga sudah punya nih yang Iya, di macam-macam BPBD. 911. Oh, Nah, ada. kita Iya. punya 112 Iya. dan kita adalah Itu 24 jam. 24 jam. Saya kadang-kadang Jamin dapat ya. piket juga 24 jam itu. Bebas kan. pulsa Pak? Bebas pulsa. Nggak punya kartu SIM card juga, selama bisa. handphone itu nyala, Iya. ada powernya, bisa coba aja 112. Itu layanan bebas pulsa Coba ya. tes ya Pak ya. Boleh silakan dites 112. 112. Pakai apa? Loudspeaker. Loudspeaker ya. Nomor darurat. Selamat datang di layanan terpusat darurat 112 Kota Jakarta. Segala bentuk penyalahgunaan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Waduh. Tekan 0 untuk melanjutkan. 0. Berarti lagi Nah, berarti petugasnya lagi nerima pengaduan yang lain. Ini bukan hunting kan tapi kan Hunting, sistem ya. hunting Hunting, kan. iya. Ya biasalah Sehari sistem itu- suka ada ini ya. Iya. Ya, Bisa artinya ada perlu- 2000 sama 1000 sampai 2000 telepon. Iya. Iya, jadi dia giliran. Nah, kembali lagi tadi Bu Premi ya. Kalau bantuan itu kan sudah ada standar ya pasti ya. Ketika terjadi bencana
pengajuan dari RT, RW dan seterusnya ke Kelurahan. atas langsung tiba pada hari itu juga. Namun kenyataannya beberapa warga atau bahkan lumayan lah banyak warga juga yang mengeluhkan nih bantuannya lama. Gimana tuh Bu? Ya. Apa yang membuat dalam situasi tertentu bantuan itu terhambat? Ya. Memang kalau bencana banjir ini banyak masyarakat yang memang mereka standby di rumahnya. Ya. Mm-mm. Nah, sementara bantuan itu kita kasihnya ke kelurahan nih. Kasih Bantuan makan itu pasti ke kelurahan. kelurahan kan. Oke. Nah, nanti Pak Lurah lah yang mendistribusikan Ke RW. ke pos-pos pengungsi. Oh langsung pos-pos pengungsi. Termasuk juga Pak RW. Jadi memang Oke. ini delaynya agak lama di yang datang ke rumah satu persatu gitu. Soalnya Jadi ada yang delay sampai 5 hari katanya. Biasanya- Gimana itu? kalau makan pasti tidak saya Kalau jamin. makan enggak? Iya. Tapi yang tadi seperti tadi matras, kasur, Produk-produk ya. produk itu karena kan kita tergantung buffer stok Buffer yang kita stok, ya. punya gitu kan. Jadi kami biasanya bersurat dulu ke Kemensos gitu Oke, minta oke. seperti itu. Tapi memang kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk masyarakat itu pasti kita monitornya lewat lurah Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Tuh. Baik. Jadi Tapi mohon maaf lah Kak, memang pastikan kita keterbatasan juga ya dan kemarin tuh 25.000 jiwa hampir kan. Iya, iya. Seperti itu jadi memang buffer stok kami tidak sebanyak itu karena memang kami anggaran setahun aja untuk makan dapur umum aja hanya 700 juta. Setahun itu. setahun ya. Hanya 700 Oh, juta. Juta dibagi 15.000 berapa ya? BPBD buffer stoknya idealnya 200 miliar, Dan itu hanya biasa- 7 miliar. Dan Jauh untungnya sekali. untungnya gini, jadi kita kalau bencana itu Berarti pencegahannya harus kita enggak, tingkatkan. jadi ya kan? jadi gini, memang kita DSP dana persediaan. Jadi memang kalau misalnya uang itu habis, kita bisa mengajukan betul. seperti itu. Jadi enggak kalau tidak terjadi bencana, uang itu dikembalikan. Iya. Iya, iya. Jadi uang itu dipakai kalau ada bencana. Kita memang menghitung tahun ini hanya sedikit karena memang tahun lalu nggak ada bencana banjir yang sedemikian besar dan tidak ada kebakaran Sebesar Kemayoran. sebesar Kemayoran. Kemayoran itu kemarin sebulan aja sampai 3 kali ya. Iya. 3 Iya. kali 1 bulan itu terjadi 3 kali kebakaran dengan Di korban lokasi jiwa yang yang cukup banyak dengan lokasi yang sama gitu. Kemayoran. Nah ini yang karena bencana itu kan memang tidak bisa diprediksi ya jumlah. Kita melihat batasan anggaran itu kan berdasarkan prediksi tahun lalu gitu kan Iya. gitu. Jadi memang nanti di APBDP kami bisa mengajukan kembali gitu ya Pak biasanya gitu. Nah, tadi Bu Premi kan singgung Ya. masalah kebakaran ya. Ya. Dan tadi Pak Yohan juga menyebutkan di peringkat pertama bencana di DKI Jakarta itu kebakaran. Betul. Nah, tentu dari berbagai macam peristiwa kebakaran yang ada di DKI Jakarta, ada kesamaan-kesamaan penyebab kebakaran tersebut. Pasti ya, Pak ya? Korsleting listrik. Ah, ini perlu nih kita bold Nyolok nih upahnya masalah ya. ini karena ini masalah serius ya. Iya. Iya. Dan ya bahkan ya ada wilayah-wilayah kumuh ya mohon maaf ya yang ketika terjadi kebakaran mereka seperti sudah terbiasa Pak Dewan. Wah, ini mau dibikin properti nih kebakaran. Nah, kalau dari informasi kebakarannya penyebabnya korsleting, Iya. korsleting gitu kan. Iya, Jadi rata-rata. yang sangat rawan wilayah kumuh itu kalau memang benar terjadi cerita konspirasi ya untuk membuat kebakaran itu dengan konsleting, sebenarnya di belakang itu semua ada mafia tanah bermain untuk Kayaknya kami mau- nggak mencampur gitu deh. Iya, ini agak melenceng sedikit, tapi ini sudah menjadi rahasia umum gitu kan. Nah, berarti solusinya bagaimana? Pencegahannya gimana nih untuk memang kalau memang benar konsleting listrik yang menjadi penyebab utama? Oke, baik. Jadi kita sudah kaji dan pelajari bersama dengan Disgul Karmat. Bahkan kami juga sudah mengundang dari Disgul Karmat itu untuk podcast juga sebetulnya di tempat oke, kami oke. ya. Oh, kita undang Bahkan Iya, kedua. kebakaran yang kami bahas malah kenapa kami bahas kebakaran? Waktu itu kami bahas kebakaran Los Angeles. Kebayang Los Angeles itu perumahan-perumahan mewah Ya, itu yang jarak antar rumah dan bangunan itu Penyebabnya ini ya, cukup anggap. lebar Ruginya dan ratusan mereka triliun. edukasi dan perlengkapannya udah lebih Iya. oke. Tapi bukan karena faktor listrik kan? Kan apa kabar dengan ini Badai apa dia. dengan Tambora dan lain itu kan rapat-rapat semua Iya, ya. Jadi kita kolaborasinya cukup bagus lah. Nah, terkait dengan kebakaran, kalau tadi saya bahas awal mula Jakarta berdiri dari zaman VOC, nah
kalau kebakaran ini saya mau bahas nih dari chapternya dari Indonesia Merdeka tahun 45. Ketika sudah ada tata kota yang ditinggalkan oleh pemerintah Belanda ya zaman dulu. Nah kita melanjutkan awal kemerdekaan ini dengan keminiman kepengetahuan tentang pengembangan kota dan penataan kota. Jadi akhirnya kampung-kampung berdiri sporadis sampai berlanjut sekarang kan kampung-kampung kumuh dan lain-lain itu sudah sejak lama ada. Dan Nah, konsleting listriknya ini di mana nih Pak? Di lokasi- Bisa diperjelas lagi justru ke itu. masyarakat. Karena kan beritanya sering Iya. konsleting listrik itu gimana sih? Jadi- apa sih gitu kan? Apa lampu atau cus? Oke, ini Apa terkait. gimana? Nah, ini Gitu. dari kampung-kampung tersebut yang dari tahun 45-an tadi, itu kebayang nggak kadang dari buyutnya, kakeknya, orang tuanya, anaknya tinggal di satu lokasi yang sama. Berarti sudah tua. Instalasi peralatan- listriknya instalasi tidak listriknya. diganti sama sekali. Kabelnya sudah Betul. lemah. Himbauannya berapa lama sih Pak kabel listrik? Sekitar 20 tahun kalau yang SNI ya, 20-30 tahun. Ini kebayang nggak udah. Kalau rumahnya mungkin dengan berkembangnya keluarganya kan Tapi kalau ditingkatin bangunan apa tua, tapi nggak bangunan Belanda nggak ada masalah itu masih tetap instalasi, oke kok instalasi listrik. instalasi listriknya. Bangunan Belandanya sekarang udah berubah jadi mall. Yang Masih jelas banyak sih juga. banyakan itu semi permanen bangunannya jadi Iya. Maksud cepat saya merambat. bagian mana dari instalasi listrik itu yang menyebabkan percikan api? dan Bagian merembet? dalam, korsleting itu di dalam. Bukan ininya apa saklarnya atau stop kontaknya gitu bukan? Iya betul. Jadi kalau tanggung jawabnya PLN itu kan dari meter KWH meter sampai Iya. tiang listrik itu tanggung Iya, jawab mereka. Tapi itu kadang ngeselin yang juga PLN. banyak loss itu adalah dari mulai KWH meter ke dalam itu Iya, Iya, betul. yang perkembangan keluarganya mungkin bangunannya direnov, tapi instalasi Kabelnya listriknya nggak pernah direnov ya. Sementara kebutuhannya meningkat. Sekarang kan kalau di satu rumah tuh ada yang punya kulkas, AC, ada beberapa belum Di juga double-double. di double gitu. Itu yang mayoritas Stop dari kontaknya. hasil kajian kami itu yang Iya. mengakibatkan Bisa kebakaran. describe lagi nggak Pak? Maksudnya terjadi kebakaran itu ketika misalnya tiba-tiba kabel yang di atas plafon ini terbakar atau Iya. misalkan berawal dari colokan. Dan katanya kan ada orang ngecas lupa cabut. Mayoritas Kebakar, di gimana? itu di stop kontak itu. Stop kontak itu Iya. ya. Iya. Apa Mayoritasnya karena itu. produknya tidak SNI? Tentunya Itu ya, tentunya udah pasti itu ya. yang jadi penyebab utama Karena kan saya pernah coba colokan gitu ya, yang murah-murah lah gitu, dicoba cek gitu nyala gitu airnya kan. minimal ada kata SNI-nya. Kalau nggak SNI ini udah pasti resikonya sangat tinggi ya. Oh gitu ya. Dan Pemirsa, kami sudah SNI coba harusnya inovasi produk di elektrik. akhir tahun 2023 kemarin kami adakan kerjasama nih kolaborasi dengan PLN dengan Disbul Camat untuk mengadakan operasi bedah listrik. Ini biayanya sekitar 1 sampai 2 juta nih satu rumah per rumah untuk mengubah instalasi tadi. Jadi kabel-kabelnya diganti, stop kontaknya diganti sama yang baru yang udah puluhan tahun itu diganti itu. Mungkin sistemnya sama seperti bedah rumah, cuman ini lebih sedikit ya anggarannya karena kalau bedah rumah itu bisa minimal 30 juta per rumah. Kalau ini mungkin hanya sekitar 800 sampai 2 juta lah untuk satu rumah itu diperbaiki instalasi listriknya. Penambahan stop kontak juga titik-titik. Iya kan karena dari rumah yang satu gitu kan, Iya. rumah kecil karena dia kebakaran bisa menjadi banyak menimbulkan banyak korban kebakaran. Betul, iya. Betul. Nah, ini memang salah satu yang udah kita upayakan cukup berhasil. Ada 3 kelurahan tuh yang diadakan operasi bedah listrik ya. Nah, Masuk anggaran BPBD. enggak, itu apapun yang kami lakukan CSR mayoritas ya. tuh CSR. kerjasama kolaborasi ya. Nah, kami cukup sadar posisi kami dengan ya kan orang rata-rata tuh peduli bencana itu pada saat terjadi ya Bu ya. Iya, Kalau untuk mitigasi kurang. Jadi kalau ada dari kawan-kawan di dewan ini mau dukung kami ya alangkah senang hati sekali gitu pasti. kita Ya, pasti bahu akan membahu. Pasti gitu. Pak, karena kebakaran itu kan nggak cuma menimpa warga Tambora, mengancam semua yang tinggal Semua, di iya. Jakarta. Termasuk rumah kita Nggak semua. kan, contoh yang di Los Angeles ya nggak peduli mau sekaya itu, Ya, jadi
itu yang kita bahas dengan di School Kama tuh maksudnya udah secanggih itu aja Masih. nggak sanggup nanganin, apalagi kita nih yang sangat-sangat rentan dengan Siap. segala permasalahannya ya. Berhubung Pak, Bapak, betul, sebentar, Bas. sebentar, dikit, mumpung mumpung Bapak di sini kan sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD gitu ya. Saya mau tanya Pak, ini meskipun sebenarnya wewenang pemadam kebakaran ya. Di setiap RT itu ada nggak sih program disediakan satu alat pemadam kebakaran Damkar tiap ya. RT gitu. Jadi Damkar ketika itu terjadi ya. pemadam RT kebakaran, wilayah rawan kebakaran, Pak. terjadi kebakaran langsung tuh, wah ambil alat pemadam di RT gitu loh. Ada nggak? Pak? Beberapa tahun yang lalu saya pernah kerja di Bapeda di bidang pemerintahan. Dulu sempat ada itu. Oh, sempat ada. Sempat ada. Tapi dengan berbagai kendalanya mungkin nggak relevan kalau saya ceritain ya. Tapi dulu pernah ada gitu. Kan kalau saya jawab juga itu menangin di School Karmat ya Bu ya. Oke. Tapi saya ingat saya Sesi ketika waktu lain. saya di Bapeda itu pernah menganggarkan untuk ada tabung di setiap RW dan RT itu pernah ada. Itu saya ingat saya waktu saya masih di Bapeda ya. Tapi kalau yang sekarang saya kurang terlalu ini nih. Yang saya tahu mereka ini sudah banyak inovasi juga dengan mengadakan red car ya Bu ya, relawan pemadam kebakaran. Jadi warga dididik sama seperti Tagana ya Bu ya, dididik untuk kalau yang ini untuk membantu penanganan Iya. api ya. Jadi dilatih khusus tuh red car namanya. Iya. Pak, satu lagi Pak, saya mau nanya deh, kalau misalnya pengen jadi relawan bencana, ini warga harus Tagana. kemana? Daftar aja ke saya, Tagana. Daftar ke Ibu Premi. Iya, Ya. ke Dinsos. Oh, daftar Silakan ke Dinsos. jadi taruna siaga bencana. Nanti kita akan berikan pelatihan. Pelatihan. Bagaimana? Karena ada 5 klaster kan. Kalau Nomor dalam teleponnya bisa Tagana. dihubungin? Atau IG Bisa bisa langsung di-follow? kan, bisa aja langsung tag IG Dinsos ada, Ya. gitu. Jadi warga langsung Iya, siapa yang mau jadi relawan taruna siaga bencana atau kampung siaga bencana, kami sangat menerima gitu ya, karena kami sekarang sedang berusaha merekrut tagana muda. Nah. Gitu. Jadi pelatihan karena ada 5 klaster, nanti Tagana ada muda ya Bu. Saya mau nanya batasan usia, nggak ada. Batas muda enggak ya? ada. Muda itu maksudnya dia baru pertama kali daftar, terus nanti ada pelatihan karena kan ada 5 klaster nanti pilihannya, ada dia memilih shelter, apa memilih dapur umum, apa memilih layanan dasar psikososial gitu. Dia ada 5 klaster, nanti dia pilih yang mana, nanti kita bina, kemudian nanti kita juga nanti ikutkan dengan kegiatan-kegiatan di Kemensos ya gitu, sampai mereka nanti bisa jadi tagana madya gitu, seperti itu. Kami sangat welcome bagi warga yang mau menjadi tagana, silakan mendaftar. Oke, silakan warga ya. Daftar Relawan. ke Dinas Sosial. Tapi nggak ada dapat apa-apa ya, namanya aja relawan. Ke Sudin boleh juga Bu ya. Boleh. Dapat Tapi kartu Jack Linko gratis itu enggak Bu? kita dapat kartu tagana. Bisa buat Jack Linko tapping gratis. Itu kalau Pak Oh, Dewan gitu ya. mengusulkan boleh tuh, bagus tuh. Ya Bu ya. Karena Karena kan masih setuju. Jadi udah relawan minimal relawan, betul. fasilitas Makasih. publik gratis lah. Makasih, Pak. Keragunan gratis. Makasih. gitu kan. Selama ini cuma kita undang pelatihan aja. Senang banget ya Bu ya. Kalau Iya. itu bisa di Karena kan banyak orang yang mau, banyak orang yang mampu, tapi yang mau dan mampu itu jarang. Nah, Pak. Tadi kan ada tas siaga siaga bencana ya. siaga bencana. Bentuknya seperti apa sih, Pak? Ini tas siaga bencana. Atau ada yang dijual di aplikasi gitu? Nggak ada, cukup beresiko soalnya kalau dijual ya, karena itu sebetulnya lebih kepada konsep. Tas itu tas yang tersedia aja, Oh. tapi yang paling penting tuh list daftar yang ada di dalam tas Apa aja yang daftarnya, disiapkan itu. Yang pertama itu kan tadi pastinya harus ada uang tunai, kemudian ada makanan ringan ya, makanan ringan yang untuk 3-5 hari, kayak biskuit yang bukan Coklat tuh. bukan beras gitu, bukan. Oh, yang ready untuk dimakan. Iya, langsung. yang kapan saja bisa dimakan. Kemudian surat-surat berharga itu ya, atau kopiannya lah nanti opsional itu ya. Kan ada juga yang naruh surat berharga kan di bank gitu kan. Minimal kopiannya ada gitu. Kemudian baju ganti itu juga harus disiapkan. Obat-obatan personal. Kan ada yang punya obat-obatan khusus ya terkait dengan apa yang dideritanya. Itu harus disiapkan semua tuh, dan nanti taruh di tempat yang memang aman di sekitar rumah dan gampang dijangkau. Gitu. Jadi pada saat misalnya tiba-tiba banjir, tinggal diraih aja itu. Ini akan, mohon maaf, di lokasi pengungsian akan lebih berjaya nih yang bersangkutan yang bawa tas siaga bencana, karena
mereka udah lebih siap untuk diri mereka sendiri gitu sebelum menunggu bantuan datang ya. Baik. Pak Yohan, Bu Premi, Bapak dan Ibu kan memang tugasnya itu mengurusi bencana ya, berarti banyak pengalaman menghadapi peristiwa yang penuh kesedihan gitu. Namun di balik penderitaan warga itu tentu ada kisah-kisah heroik nih dari masyarakat kita sendiri yang mungkin disaksikan juga secara langsung oleh BPBD maupun Dinsos. Bisa nggak Pak cerita tentang heroisme dalam bencana alam? Heroisme ya. Iya. Yang banyak terjadi kan memang kebakaran ya. Kalau kami ke lokasi, nah tupoksinya BPBD itu kami menunggu sampai istilahnya pendinginan dari pemadaman api ya. Jadi di situ terenyuh sekali ngelihat ya, orang semua panik ketika kebakaran dan semua tuh berusaha untuk menyelamatkan diri dan membantu menyelamatkan. Nah ini ketika kita muncul jiwa-jiwa heroik ya, ada yang mau bantuin tetangganya semampunya untuk bisa madamin api aja, meskipun kadang mereka caranya juga nggak tahu gitu, tapi ada yang mereka yang sampai naik ke atas genteng, padahal itu bahaya sekali loh. Itu harusnya jangan dilakukan gitu. Kemudian ada juga yang mungkin nekat malah mau rebutan selang gitu, padahal untuk selang sendiri Berat. itu ada tekanan tertentu berapa PSI ya, nggak bisa dengan seperti selang yang kita pakai buat nyiram tanaman, itu ada pelatihannya, ketika dibuka pompanya bisa terpental kalau memang tidak terlatih ya. Itulah yang terlihat tuh pada saat terjadinya kebakaran, api masih menyala seperti itu. Kemudian yang terenyuh juga setelah terjadinya kebakaran itu masih pemadaman ya, masih pendinginan itu saya nemuin ada yang surat-suratnya Bu terbakar separuh tuh, ada BPKB, ada segala macam itu masih tetap di ini. Tapi jangan khawatir, di Jakarta itu bisa langsung dilaporkan Bu ya ke Langsung biasa ya. ke lurah dulu, dilaporin ini kebakar, ini ada barang buktinya, nanti dibantu kalau yang terkait dengan kependudukan, kekeluargaan, Capil itu pasti akan terbitkan itu langsung. Kalau untuk keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk ke BPN, kepolisian itu pasti dibantu gitu. Dan yang heroik lagi ya, karena saya ngalamin juga, kalau Ibu pernah jadi camat, saya pernah jadi lurah juga nih. Gitu. Memang yang namanya kepala wilayah itu adalah kunci. Iya. Kunci ketika, ya mohon maaf ya, ini Bu Premi dulu yang nilai saya nih, karena pernah di biro pemerintahan. Kalau lurahnya kurang sigap ya Bu ya. Itu saya kebetulan pada saat Ibu jadi kepala biro, saya di wilayah yang memang rawan banjir di Cipete Utara nih. Sering juga nih Ibu keliling. Gimana Mas ya? Saya nggak pernah dapat teguran keras, berarti Gitu ya. saya Memang ada yang sudah negur ya? dianggapnya ini ya, dianggap beliau sudah cukup ini, tapi ya waduh itu lumayan, memang langganan, bisa dibilang langganan banjir. Kalau sayanya nggak tinggal di rumah dinas akan lain ceritanya Bu ya. Nanti Respect lah buat teman-teman Iya. wilayah, camat, lurah, Jadi- jajaran, satpol. jadi mungkin himbauan Luar ke warga biasa juga loh mereka. jangan semudah itu juga menilai kinerja aparatur ya. Jangan main langsung judge lurahnya lelet apa, enggak begitu juga. Karena yang diurus kan Iya, banyak iya. ya. Jadi kesian juga sih saya, karena saya pernah ngalamin juga, Ibu pernah ngalamin. Kita mah udah mentalnya udah kebentuk ya Bu. Iya, terserah mau ngomong apa, yang penting kita ada di situ Jalanin dan kita tugas. selalu berbuat gitu. Ya. Ya, kalau Bu Premi gimana Bu Premi? Ya kalau tentunya heroik itu di lapangan banyak lah yang tadi saya bilang. Tagana nggak dibayar mau. Mau. Dapur umum mandiri, mereka berusaha mencari donatur, mereka masak sendiri supaya tetangganya bisa makan. Luar biasa. Tuh banyak sekali warga, terima kasih banyak. Pokoknya tadi konsep pentahelik itu memang penting dalam bukan hanya penanganan bencana sih, tapi dalam penanganan bencana tentunya pentahelik ini sangat penting ya. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada seluruh
warga yang sudah bahu-membahu ya menangani bencana, kemudian juga media massa, dewan, kemudian juga kementerian, dan juga seperti kemarin juga banyak sekali donatur-donatur lain yang langsung turun ke lapangan membantu warga penyintas bencana. Itu heroik-heroik yang terjadilah gitu. Dan terima kasih banyak buat, termasuk juga nih hari ini fraksi Gerindra mengundang kami untuk sosialisasi edukasi kepada masyarakat gitu ya. Mudah-mudahan besok masyarakat sudah tahu nih, oh ya besok kalau saya bencana banjir, kalau bisa saya ke posko pengungsi ya, biar nggak memberatkan orang yang turun ke lapangan satu-satu ngasih itu. Kemudian juga oh ya ini mekanismenya saya kalau minta bantuan itu harus seperti apa ya gitu. Dan juga teman-teman biasalah kalau tadi bilang Pak Yohan bilang kalau bencana itu ya kami memang ya tidur paling cuma sejam 2 jam itu biasa lah gitu kan, kami pelayan masyarakat dan kami memang dibayar untuk itu sebagai pelayan masyarakat, tapi tentunya kami mohon maaf jika memang pelayanan yang kami berikan kemarin masih belum maksimal, tapi kami berupaya dengan sebaik mungkin ya Pak, seprofesional mungkin memberikan supaya warga Jakarta bisa terlayani dengan baik, minimal kebutuhan dasarnya. Demikian. Paten. Berarti Jadi netizen daripada nyinyir ya kan, lebih baik Daftar. turun daftar tagana Jadi ya kan? Iya, daftar tagana. Nah sekarang Pak Dewan nih, gimana Pak Dewan penilaian? Ini saya mau minta dulu nih Pak Dewan nih penilaian Pak Dewan terhadap kinerja BPBD dan Dinas Ya, Sosial. kalau Peristiwa banjir kemarin deh. kalau menilai sih 1 kurang. sampai 10. Kalau menilai sih kurang 1 sampai 10 sih saya nilai ya 9 lah. Wih, Ketinggian. Karena gini Bu, kenapa saya ngasih nilai tinggi? Karena kan ibaratnya ini dia tuh harusnya didukung dengan keuangan yang cukup. Tapi dia bisa bekerja dari contoh tadi dengan uang kebutuhan 200 miliar, ternyata bisa berjuang dengan uang 7 miliar. Ini kan sesuatu. Dengan segala kekurangan dan komplain ini sesuatu. Kecuali kalau dikasih kebutuhannya 200 miliar terus dikasihnya 200 miliar dengan kondisi yang kayak kemarin ya mungkin nggak segitu nilainya. Tapi dengan 200 dapat 7 miliar ya oke. Pak, saya ingin menyampaikan harapan sih Pak. Karena memang kalau kita ngomongin bencana itu hanya trending menarik ketika bencana sedang terjadi atau beberapa hari setelah bencana terjadi. Yang saya ingin sampaikan adalah saya berharap kita kan sedang memperbaiki Jakarta nih Pak. Dari yang dibangun desa secara sporadis, kita sedang menata. Saya berharap kalau kemarin BPBD ini koordinasinya hanya ke Dinas Sosial, Dinas Informatika, Gulkarmat, mungkin nextnya adalah untuk penanggulangan masalah banjir dan masalah kebakaran ke Dinas Citata. Oh iya. Dalam perizinan bangunan-bangunan baru. Jadi misalnya bangunan baru dicek, oh ini di daerah rawan kebakaran, berarti dia harus ngebangunnya jangan diperbanyak materi yang gampang kebakaran gitu loh. Terus kalau misalnya dia di wilayah izin mendirikan bangunannya itu di wilayah banjir, ya berarti stop kontaknya minimal ada standarnya nih. Apakah 160 cm di atas lantai atau nggak boleh di bawah 50 cm gitu loh. Jadi hal-hal ini yang perlu diintegrasikan. Memang kecil tapi ya berdampak buat wilayah yang sering kebakaran atau kebanjiran gitu. Siap. Ya Pak ya. Itu sih dari saya. baik. Terima kasih Pak. Makasih kami sudah diundang untuk Ya, sosialisasi. terima kasih Pak Yohan, Bu kasih, Premi, terima Mas kasih Bastian. Pak Dewan, terima kasih. Pemirsa FGD Jakarta, kali ini kita sudah membahas tentang bencana, bagaimana kita menanggulanginya. Iya. Jakarta tentu memiliki berbagai potensi bencana alam, baik banjir, kebakaran, dan tentu dinas-dinas terkait sudah bekerja secara maksimal, dan ucapan terima kasih juga buat semua pihak yang telah membantu untuk bekerja sama menangani bencana alam di DKI Jakarta. Nah, kita sebagai warga Jakarta tentunya juga harus mencegah agar tidak terjadi bencana di kemudian hari. Namun jika itu namanya bencana alam, kita tidak bisa menghindari itu, maka kita harus sigap untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini di wilayah tentu dengan RT lalu berjenjang hingga ke atas.
Baik, demikianlah. Satu lagi boleh nggak? Ya, boleh. Izin Silakan. Pak Ketua Fraksi dan Pak Bastian, ini kita akan menghadapi mudik Lebaran yang liburnya cukup panjang. mudik Lebaran. Gitu Ya, ya. ya. Jadi saya mohon Gimana, buat Bapak Ibu warga DKI yang akan mudik, tolong diperhatikan listriknya, Listriknya. lampunya. Iya. Karena biasanya itu terjadi Betul. banyak kebakaran pada saat Oke. warga mudik. Trennya gitu. tinggi malah. Trennya Trennya tinggi. tinggi ya. Ini liburnya cukup panjang Jatah ini. ya. Jadi jangan lupa yang mau mudik, yang pertama lapor Pak RT, lapor Pak RW gitu ya. Kemudian juga jangan lupa mematikan semua yang potensial bisa menimbulkan kebakaran, selang gas segala macam gitu ya. Iya. Supaya kita bisa mudik dengan tenang, nyaman, tidak balik ke sini terjadi bencana. Itu yang kita hindarkan. Itu sih. Siap. Tepuk tangan dulu. Baik, saya tambah lagi untuk peralatan listrik beli yang SNI. Ya, nomor 1 penyebab kebakaran DKI Jakarta akibat dari konsleting listrik. Jadi beli yang SNI. Demikian, terima kasih pemirsa FGD Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.